Punten-punten, sampurasun. Assalamualaikum Bunda Teteh, kumaha damang. Alhamdulillah hari ini Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Rasanya seneng banget bisa sapa bunda-bunda dan teteh-teteh semua lagi. Gimana nih kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga segala urusannya. Semoga selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Amin. Seperti biasa, kalau misalnya teteh beres-beres selalu diawalin dengan di bagian depan dulu nih bun. Tapi alhamdulillah hari ini gak begitu berantakan. Jadi teteh gak perlu ngeluarin tenaga yang berlebih ya untuk beres-beres rumah kali ini. Masya Allah, alhamdulillah kalau misalnya udah rajin beres-beres tiap hari, rasanya kalau untuk beres-beres tuh gak begitu berat ya bun. Tapi kalau sekalinya sehari dua hari bolong deh gak beres-beres, udah pas beres-beres rasanya tenaganya harus berkali-kali lipat ya. Bunda-bunda dan teteh-teteh semua yang lagi nonton video teteh udah pada beres-beres belum? Semoga udah pada beres-beres ya. Jadi nonton video teteh ini bisa lebih tenang dan bisa betah sampai akhir video. Amin. Alhamdulillah nih bun, kehamilan teteh yang sekarang udah sangat-sangat berkurang banget keluhan-keluhannya. Jadi teteh bener-bener seneng banget bisa share lagi hampir tiap hari di YouTube. Bener-bener seneng aja gitu bun, soalnya kemarin-kemarin kan sempat istirahat yang lumayan lama, jadi rasanya kangen banget. Alhamdulillah rasanya merdeka banget, Masya Allah seneng banget bun beneran. Soalnya teteh di kehamilan sekarang kan baru pertama kali rasain mual, muntah segala macam kayak gitu. Makanya ketika udah enakan tuh rasanya seneng banget gitu, kayak ngerasa dapat hadiah apa gitu ya. Nah ini teteh beresin dulu kamar. Kebetulan anak teteh juga udah bangun, karena ini teteh beres-beresnya lumayan siang ya. Teteh beres-beres dimulai jam 7:30, jadi anak teteh udah bangun. Nah ini teteh beresin dulu bagian kasur, soalnya anak teteh juga lagi nonton, jadi biar dia nontonnya lebih tenang juga. Soalnya kalau misalnya teteh beres-beres gini gak dikasih tontonan, anak teteh pasti ikut-ikutan dan bikin lama gitu bun. Walaupun sebenarnya sih gak apa-apa, cuman sekali waktu, karena memang sekarang teteh lagi hamil. Kalau misalnya digangguin lagi beres-beres tuh rasanya nambah capek gitu ya. Masya Allah banget, ternyata punya toddler yang hampir mau 2 tahun. Rasanya nano-nano banget ya bun. Apalagi sekarang anak teteh udah mulai tantrum, udah mulai kalau misalnya minta apa-apa gak diturutin tuh nangisnya tuh Masya Allah ya. Yang namanya anak kecil kayak gitu. Cuman ya namanya ibu yang baru belajar, bener-bener harus bisa sabar banget ya. Bunda-bunda jangan lupa yang selalu teteh ingetin hampir di setiap video teteh adalah selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya bun. Karena rasanya kalau misalnya gak bersyukur, apalagi di keadaan sekarang yang rasanya hidup makin sulit ya bun. Kalau misalnya makin kita ratapi, makin kita sedihi, rasanya makin berat aja hidup. Makanya dengan rasa bersyukur, insya Allah bakal bisa membuat kita bahagia dalam keadaan apapun itu. Karena mau kita senang, susah, sedih, ataupun rasa apapun itu, kalau misalnya kurang-kurangnya kita bersyukur ya tetap aja bakal kerasa sedih walaupun sedang keadaan senang. Apalagi nih ya bun, sebagai ibu rumah tangga banyak banget yang teteh suka baca tuh, kayak ibu rumah tangga stres, ibu rumah tangga Masya Allah naudzubillahi min dzalik, sampai membunuh anaknya sendiri karena ngerasa baby blues, ngerasa stres, ataupun karena banyak hal ya bun, banyak faktor di rumah tangga. Makanya itu rasa syukur menurut teteh sangat-sangat penting banget, apalagi untuk kita ibu rumah tangga yang mungkin bisa dibilang 24 jam ada di rumah. Kalau misalnya kita kurang-kurangnya bersyukur, ya Allah, kayaknya tuh rasanya bakal hampa banget gitu ya bun hidupnya. Semoga kita semua di sini, bunda-bunda dan teteh-teteh semua, selalu bisa dijadikan manusia yang mudah untuk bersyukur, yang ringan untuk mengucapkan rasa syukur. Karena mau dalam keadaan apapun itu, bahkan dalam keadaan susah, kalau misalnya kita bersyukur, insya Allah melewati semuanya bakal bisa lebih mudah ya bun. Amin, amin. Semoga bunda-bunda semua yang mungkin sekarang lagi diberikan cobaan sama Allah, selalu diberikan kesabaran, kesyukuran juga. Ingatlah kalau misalnya kita lagi ngerasa sedih, pasti nanti ada rasa senang. Pasti ketika kita lagi rasa senang, jangan sampai kita sombong, karena nanti kita bakal diberikan kesedihan juga, karena hidup itu selalu berputar.
Nah ini teteh lagi cuci piring ya bun. Hari ini teteh mau masak-masak, tapi sebelum itu teteh beresin dulu rumah dan juga beresin dulu dapur. Masya Allah, alhamdulillah sekarang di rumah teteh udah ada stok air. Walaupun sebenarnya stok air udah mulai menipis. Biasanya sih seminggu sekali nyala lagi PDAM. Makanya ini mudah-mudahan hari ini nyala nih bun. Soalnya udah semingguan air nggak nyala ya. Masya Allah, rasanya seneng banget udah mulai ada air lagi di rumah. Di daerah bunda-bunda semua apakah kekeringan juga? Daerah mana sih bunda-bunda semua? Karena katanya daerah Jawa yang banyak kekeringan ya. Masya Allah banget, udah sekitar beberapa bulan ke belakang kan gak ada hujan sama sekali, tapi alhamdulillah sekarang 2 atau 3 hari sekali selalu ada hujan. Jadi rasanya lumayan tenang ya bun. Karena ternyata kalau nggak ada hujan tuh rasanya berat banget ya. Selain udaranya yang panas banget, juga kekeringan. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang tiap hari di rumah pasti butuh banget dong sama stoknya air. Rasanya kalau beres-beres gak ada air tuh gimana ya bun. Apalagi namanya pekerjaan ibu rumah tangga, nyuci baju, nyuci piring, ini itu pasti banyak yang membutuhkan air. Nah ini teteh lagi mau natain dulu cucian yang tadi udah teteh cuci. Habis itu teteh mau masak nasi ya bun. Alhamdulillah ya Allah, rasanya seneng banget bisa berkegiatan kayak gini bun. Beneran deh, kalau misalnya bener-bener semua yang mungkin lagi hamil juga dan lagi mabuk, ketika udah dikasih rasanya enak gitu, dibawa gerak tuh rasanya seneng banget beneran deh bun. Ya Allah, Masya Allah seneng banget ya. Alhamdulillah. Nah ini teteh mau ngambil dulu berasnya. Alhamdulillah nih teteh sekarang udah hampir tiap hari masak-masak lagi ya bun. Walaupun sebenarnya dua bulan apa 1 bulan kemarin tuh teteh nggak masak-masak, jarang, bukan nggak masak-masak, jarang banget masak-masak, karena selain gak ada air juga banyak banget keluhan teteh di kehamilan kedua ini. Apalagi kalau teteh udah nyium bawang merah bawang putih rasanya murul banget, pengen muntah gitu ya bun. Makanya aduh bener deh bun, rasanya seneng banget udah bisa beraktivitas lagi kayak gini. Teteh itu kalau misalnya masak nasi suka digolakin dulu airnya, dididihin dulu di kompor, baru teteh masukin ke magicom gitu. Nah ini sore harinya setelah pas suami pulang kerja dan teteh juga udah mandi dan lain-lain, ini lanjut teteh mau masak ya bun. Kali ini teteh mau masak sayur sop. Masya Allah banget, pas suami tiba-tiba pengen dibuatin sayur sop, padahal biasanya kalau teteh bikin sayur sop dia sama sekali nggak makan, ataupun kalau makan cuma sedikit banget. Tapi ini tumben-tumbenan pas suami mau dibikinin sayur sop, jadi ya udah kita ikutin aja apa maunya dia ya bun. Karena kapan lagi nih pak suami request pengen dibuatin sayur sop. Alhamdulillahnya walaupun di meal plan teteh kemarin itu nggak ada sama sekali list pengen bikin sayur sop, tapi karena teteh suka bikin bakwan, jadi kan kurang lebih bahan-bahan sayur sop itu sama ya kayak di bakwan, cuma memang ini kurang aja nih nggak ada brokoli ya, tapi nggak apa-apa ya, kita pakai yang ada aja. Karena sayur sop pakai kentang, pakai wortel, terus pakai engkol juga udah enak kok bun. Teteh tuh udah lama banget gak bikin sayur sop, soalnya memang di keluarga teteh pada kurang sayur sop gitu ya, pada kurang suka gitu. Nah ini setelah sayurannya tadi teteh kupasin, lanjut teteh cuci, terus ini teteh mau bikin dulu air, mau didihin dulu air, jadi biar sambil teteh ngerajangin sayuran, terus airnya juga udah siap untuk kita masukin sayurannya gitu ya bun. Jadi nanti pas dimasukin sayurannya itu airnya udah ngegolak gitu, udah mendidih. Nah ini teteh rajangin dulu wortel, juga teteh rajangin apa itu tuh kentang. Nah karena dirasa wortelnya kurang, cuman sebiji, teteh tambahin lagi deh sebiji. Soalnya ini wortelnya kecil ya bun, jadi teteh pakai 2 wortel. Nah terus teteh juga rajangin kentang. Ini kentangnya teteh cuman pakai 1 aja, soalnya di rumah teteh baru ada 3 orang, otw 4 orang nih bun. Makanya ini teteh cuman bikinnya untuk sekali makan aja. Soalnya keluarga teteh sendiri gak suka kalau misalnya makanannya itu kayak gak fresh gitu, atau misalnya makanan hari ini dibesokin tuh suami teteh nggak suka. Jadi kalau misalnya masak-masak kayak gini, teteh lebih baik masak untuk sekali makan aja gitu.
Habis itu lanjut ini teteh mau ngerajangin bawang merah dan bawang putih ya bun. Ini untuk bumbu nanti si sopnya. Teteh cuman iris-iris tipis aja semua bawang-bawangnya. Teteh ini pakai bawang merahnya 3 siung, bawang putihnya 1 siung, dan juga teteh pakai sedikit bawang bombay untuk nambahin aromatik dan juga rasa dari si sopnya itu. Setelah itu ini teteh tumis ya bun. Ini teteh tumis sampai warnanya agak kecoklatan. Nah biasanya teteh juga suka direndos, cuman kali ini teteh mau ditumis kayak gini aja. Soalnya memang keburu Pak suami pulang. Tadi tuh siang teteh sempat ketiduran dan belum sempat masak. Makanya ini Pak suami udah pulang, masaknya yang sat-set aja biar cepet gitu. Setelah itu ini teteh juga mau bawa masako dan juga roiko. Untuk sayur sop biasanya teteh suka pakai masako, cuman karena di sini masakonya tinggal ada 1, sedangkan ini airnya lumayan banyak, makanya ini teteh pakai 2 bumbu masako dan juga roiko. Nah ini juga teteh masukin sedikit bubuk pala. Ini karena udah tinggal sedikit lagi jadi teteh masukin semua. Terus teteh juga masukin 1 sendok teh lada bubuk, karena memang teteh suka sayur sopnya itu yang anget gitu loh bun. Si airnya itu kalau misalnya kita bukan hirup kita makan tuh anget gitu. Ini juga teteh masukin Masya Allah sulit banget ya untuk ngomong, kol. Habis itu ini teteh juga nyambi ngegoreng tahu ya bun. Ya namanya ibu rumah tangga harus bisa 1000 tangan nih. Bisa sambil masak ini, sambil masak itu, sambil bikin ini, sambil bikin itu. Nah ini juga teteh nyambi sama bikin sambal. Soalnya Pak suami katanya pengen si sopnya agak pedas. Cuman kan kalau misalnya teteh masukin sambalnya langsung ke panci, kasihan anak teteh nanti mau makan takut kepedesan, makanya ini teteh pisah aja. Alhamdulillah nih bun, videonya udah selesai. Makasih banyak udah nemenin teteh dari dari awal sampai akhir. Semoga benar-benar semua bisa betah di channel YouTube teteh. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.